Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi IPS kelas 7 yaitu tentang kegiatan pokok ekonomi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah merupakan semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Sedangkan untuk kegiatan pokok ekonomi meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh pihak konsumen. Kegiatan produksi dilakukan oleh pihak produsen dan distribusi dilakukan oleh pihak distributor. Pihak konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan oleh karena produsen memperoleh dan membuat barang atau jasa sebagai alat pemuas kebutuhannya. Mengapa produsen berani membuat barang atau jasa? Hal ini dikarenakan pihak produsen memperoleh permintaan dari konsumen. Adapun fungsi pokok distribusi adalah untuk mempermudah bagi produsen untuk menyalurkan barang atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia untuk memakai, menggunakan, atau mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengaruhi konsumsi, ada pendapatan, ada harga diri terhadap lingkungan, ada ketamakan dan kesombongan, ada tingkat pendidikan, harapan pendapatan tinggi di masa yang akan datang, tempat tinggal, umur dan jenis kelamin. Mengapa pendapatan sangat berpengaruh terhadap konsumsi? Karena merupakan faktor utama yang mempengaruhi pada pendapatan tingkat konsumsi di masyarakat. Besar dan kecilnya pendapatan suatu masyarakat memiliki pengaruh kepada perilaku konsumsi masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tersebut berbondong-bondong untuk mengkonsumsi berdasarkan pendapatannya. Yang kedua, harga diri terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan supaya harga diri tidak jatuh di masyarakat, supaya dianggap mampu untuk membeli barang atau jasa. Karena seorang terkadang akan merasa malu jika ia tidak memiliki barang yang dimiliki orang lain, sehingga akan mendorong untuk membeli barang yang sama bahkan bisa dengan harga yang lebih mahal. Ada ketaman dan kesombongan. Seorang yang bertingkah laku akan menimbulkan suatu keinginan untuk membeli barang yang belum ia miliki. Ini juga termasuk mempengaruhi konsumsi. Tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi konsumsi. Contoh, tingkat konsumsi mahasiswa dan siswa ini sangat berbeda. Ada harapan pendapatan tinggi di masa yang akan datang, tempat tinggal, umur dan jenis kelamin. Pelaku kegiatan konsumsi. Jika ada pertanyaan misalnya sebutkan pelaku kegiatan konsumsi, dapat kita jawab bahwa masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi dikelompokkan menjadi 3 golongan antara lain: rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah, rumah tangga perusahaan. Rumah tangga keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
Rumah tangga keluarga merupakan kebutuhan yang sama-sama dirasakan oleh semua anggota keluarga, misalnya pakaian dan makanan. Rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan adalah yang melakukan kegiatan produksi akan tapi juga menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan modal dalam proses produksi. Rumah tangga perusahaan ini juga mengkonsumsi berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, dan modal dalam proses memproduksinya. Rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah adalah pemerintah yang menjalankan roda pemerintahannya dengan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Misalnya, masyarakat menyediakan fasilitas kepada masyarakatnya. Contohnya angkutan umum, rumah sakit, dan jalan raya. Ini yang disediakan oleh rumah tangga pemerintah. Produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah segala kegiatan yang dilakukan atau menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi ada produksi barang, sedangkan produsen adalah orang atau lembaga yang menciptakan barang tersebut. Seseorang bisa menciptakan barang atau meningkatkan nilai guna suatu barang berdasarkan sumber daya alam, contohnya pertambangan, perkebunan, perikanan darat, membuat barang dari bahan mentah menjadi bahan jadi, misalnya kayu. Faktor produksi ada dua. Yang pertama ada faktor produksi asli, sumber daya alam, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi sumber daya alam. Seorang bisa menciptakan barang atau meningkatkan nilai guna barang itu mengambil sumber dayanya berdasarkan sumber daya alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja, seseorang bisa bekerja melalui faktor produksinya. Sedangkan faktor produksi itu ada tiga. Ada faktor produksi tenaga kerja yang terdidik, terlatih, tidak terdidik. Faktor produksi turunan. Faktor produksi turunan ada faktor produksi modal atau faktor produksi kewirausahaan. Ini adalah sumber daya berdasarkan sumber daya alam. Seorang bisa menciptakan barang atau meningkatkan nilai guna barang berdasarkan sumber daya alamnya. Ini contoh, teh Rio ataupun teh kotak ataupun teh pucuk bisa diproduksi oleh seorang tersebut berdasarkan sumber daya alam, yaitu dengan perkebunan. Faktor produksi tenaga kerja. Seorang dokter bisa bekerja dengan cara terdidik. Seorang supir bisa bekerja dengan tidak terdidik, akan tapi bisa bekerja dengan terlatih. Kuli bangunan. Kuli bangunan bisa bekerja ataupun meningkatkan nilai guna suatu barang dengan cara skillnya. Faktor produksi turunan. Modal menurut sumber kepemilikannya, modal menurut sifatnya, modal menurut wujudnya, modal menurut subjeknya. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyebar atau memperluas barang tersebut sehingga sampai ke tangan konsumen. Ini adalah perkebunan yang didistributorkan ke kota. Ini termasuk yang dimaksud dengan distribusi. Distribusi adalah barang yang disalurkan, sedangkan distributor adalah lembaga atau orang yang menyalurkan. Tujuannya distribusi yaitu mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen, tercapai pemerataan produksi, menjaga kesinambungan produksi, memperbesar dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, meningkatkan nilai guna dan jasa. Saluran distribusi. Ada saluran distribusi langsung, distribusi semi langsung, distribusi tidak langsung. Lembaga distribusi. Lembaga distribusi ada pedagang,
ada perantara khusus, ada eksportir dan importir. Baik, itu tadi materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.